Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPI 15. Di sini saya akan menjelaskan program saya ya. Untuk luasnya selesai akhir semester yaitu ini membuat sebuah JRUD dan karena NPI saya kesel maka aplikasi saya membahas tentang perpustakaan ya. Ya, di sini ada beberapa perintah ya. Di antaranya harus ada login dan logout. Lalu harus ada tombol tambah ubah, hapus, cari dan reset, dan lain-lainnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ini dulu ya, tentang anggota ekspor dan buku ekspor. Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk kita ekspor di sini data ini menjadi Excel dan PDF. Nanti kita pakai ini ya, anggota ekspor dan buku ekspor. Lalu pertama-tama kita buat dulu tampilan yang seperti ini. Ada di sini layout. Nah, layout ini nanti adalah tampilan awal ini ya. Semua ini. Ya, nanti adalah tampilan layoutnya. Pertama kita buat dulu seperti biasa doctype HTML. Kita buat headernya. Kita isi seperti ini. Titelnya kita isi perpustakaan. Dan di sini saya scriptnya menggunakan Bootstrap ya. Ini semua saya ambil dari Bootstrap. Dan selain itu saya juga menggunakan stylenya dari CSS juga. Nanti saya bahas. Lalu di sini kita masuk ke bagian body. Di sini body ID bagi page topnya bagian atas. Kita pakai page berikutnya div ID pakai berikut. Sidebarnya kita pakai kelas navbar seperti ini. Lalu sidebarnya kita gunakan sidebar dengan flag align item center dan justify content center biar nanti part di tengah sini ya hasil layarnya. Terus kita cross sidebarnya dan lalu kita gunakan plus sidebar teksnya perpustakaan itu yang ini perpustakaan yang ini bagian atasnya itu. Lalu setelah itu akan ada ini ganti tema. Di sini saya buat tombolnya yaitu like and tag. Ini like and tag kita lihat akan berubah nanti. Di sini saya menggunakan kelas button group, role-nya group, area labelnya basic example. Kita buat div, tipenya input ya. Input type radio, namanya tema, ID like input, stylenya display. Ketika kita klik, maka nanti temanya akan berubah menjadi terang ya. Label, kita kasih label, fontnya like input, button plus, kita kasih tulisan like. Lalu kedua ada div input type radio, namanya tema juga, dan di sini ID-nya adalah dark input karena kita akan memasukkan tema gelap ya. Stylenya on di sini dan on klik ketika nanti kita klik, maka temanya akan berubah menjadi gelap. Terus label ID dark label, fontnya dark input, khas button outline primary, background light, dan kita kasih tulisan dark. Lalu kita buat divider dengan kelas setbar divider my all dan nav item dashboardnya. Nav item itu yang ini nav itemnya. Pertama kita buat kelas nav item, lalu kelas nav link, href. Ketika nanti kita klik anggota rootnya, maka nanti kita langsung akan mengarah ke sini, yang anggota titik indeks yang ini. Nanti kita akan ke sini, menuju ke anggota. Lalu saya gunakan kelas ini lalu span
dan tulisannya anggota. Kedua, kita buat lagi item di dashboardnya sama seperti sebelumnya, nav, item, class navlink, href. Ketika nanti kita pencet yang ini, maka arahnya akan ke buku indeks ke sini, menuju ke sini arahnya. Lalu kita span, kita kasih tulisan buku. Lalu kita buat dari kelas nav item, kelasnya navlink, href. Yang terakhir adalah karena ini laporan, maka rootnya nanti akan ke laporan indeks sebelah sini. Nanti maka akan ke sini ke laporannya ini. Lalu sama seperti itu kita kasih span tulisan laporan. Lalu saya buat divider dengan kelas setbar divider. Lalu kita buat toggle-nya, setbar toggle dengan kelas text center non, dan button kelasnya rounded circle border kita kasih 0 dan ID-nya setbar toggle. Dan ini adalah yang ada di dalamnya, nanti ada ID content helper kelas different flags kolomnya. Lalu main kontennya kita kasih seperti ini, adalah slot. Lalu footer. Di sini kita buat footer agar nanti saat kita pindah-pindah seperti ini tetap ada ininya, footernya. Yaitu di sini saya buat apa namanya, barcode ya. Kita kasih tulisan scan me di sini, scan me. Lalu barcode-nya saya gunakan seperti ini. Dapat kelas copy center agar nanti bisa di tengah ya lokasinya. Lalu saya buat canvas, ID-nya QR code kan. Jelas seperti ini QR code-nya. Lalu kita kasih copyright. Saya buat seperti ini kok, sama seperti atasnya, agar di tengah saya buat text center. Lalu kita kasih tulisan copyright WhatsApp 2024. Dan selanjutnya saya buat lagi scroll top button agar jika ini sudah full ya ke bawah, maka bisa kita scroll di sini. Seperti itu. Saya menggunakan kelas scroll top rounded href back stop. Lalu saya gunakan kelas fa gelap. Nah, di sini adalah script dari ini ya, dari ganti tema, dari gelap dan terang. Di sini scriptnya saya gunakan cons like label dan dark label. Dokumen deployment abai ada light label dan dark label. Kita kasih function ganti tema modenya. Saat modenya light, maka nanti tema akan berubah menjadi itu ya, terang. Maka kita gunakan light label class slash remove background light, kan lalu kita light label class slash add button sukses. Maka akan sukses menjadi itu ya, terang. Lalu ada saya buat juga dark label, kita add. Lalu dokumen elemen set atribut data base tema menjadi light, menjadi terang. Else jika tidak kita pencet yang dark, yang ini, maka nanti temanya akan menjadi gelap ya. Saya gunakan dark label passlist add remove. Lalu juga di sini sama juga, dan nanti ada dokumen elemen set atribut base data tema menjadi dark atau gelap. Dan ini adalah script saya. Di sini saya menggunakan script dari ini semua. Lalu ini adalah script untuk menggunakan QR code yang tadi di bagian sini. Untuk membuat QR code, saya menggunakan cons QR new qrus elemen dokumen ke elemen B QR code, value-nya kita potong level dan ukurannya 150. Dan di sini saya juga menggunakan script dari script.js di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan bersama kan saya sebut tentang login dulu ya. Pada bagian ini simpel saja. Kita buat tampilan login dengan list login.
Nanti kita akan masukkan email dan password tapi sebelum itu kita ke register dulu karena harus register. Dan bagian register ini nanti kita buat ketik biasa seperti ini, langsung kita buat class container from register, lalu kita buat class from floating, yang isinya nanti ya di sini adalah input ya, nanti kita akan gunakan class from counter ini floating input, dan nama di sini setelah saya buat nama, kita lalu nanti kita masukkan nama, lalu selanjutnya ada username, nanti kita masukkan username, tipenya floating input juga karena nanti kita input, lalu ada bagian masukkan password, saya gunakan floating password agar nanti tabelnya berapa password ya, lalu kita read password, setelah itu kita register, setelah register lanjut nanti kita akan langsung ke menu login, pada bagian menu login ini nanti kita akan login setelah tadi kita register, di sini ada input dan password daftar. Nah, ini nanti untuk yang register, lalu kita masuk ke login, setelah login lalu kita akan masuk ke bagian anggota. Di sini pada bagian anggota saya gunakan layout dari snap layout dari ini tadi. Jadi semua yang saya kerjakan ini layoutnya ambil dari sini. Kita buat indeksnya dulu. Pertama saya buat di class container, lalu saya buat kelas row, lalu saya buat kelas call np 12 dan cut kelasnya cut, dan saya buat kelas header anak namanya daftar anggota di sini, daftar anggota ini. Lalu kita adakan body, kita masuk ke href anggota, anggota create, kita nanti akan ketika kita masuk sini, kita masuk bagian tambah anggota, nanti kita akan memasukkan bagian anggota ya, kita input anggotanya. Setelah itu di sini saya juga menambahkan href untuk ekspor ke Excel dan PDF. Untuk upload dan download ya, di sini saya gunakan route buku export Excel. Di sini exportnya pada PDF nanti. Plus button saya yang bagian ini adalah ekspor untuk Excel. Yang kedua adalah route yang ke buku export PDF. Nanti adalah dibuat untuk ekspor ke PDF. Lalu form action route anggota index method get kelas, kita buat kelas input group. Ini nanti untuk pencarian ya. Ini setelah kita semua input, lalu kita ingin mencari di sini, cari anggota, kita gunakan ini. Root anggota index, kelas input, kita input tipe teks, namanya search untuk mencari, kelasnya from counter, procedurnya cari anggota di sini, cari anggota. Value-nya request set untuk mencari. Lalu kita buat button untuk mensubmit apa yang telah kita cari tadi dengan button tipe submit kelas button secondary cari. Lalu kita masuk ke tabelnya ya. Dan di tabel ini saya buat kelas tabel dan di dalamnya saya kasih pada anggota, nama, alamat, jenis anggota, denda, dan sanksi. Lalu kita for each, ini nanti ada di controller. Saya bahas dulu yang ini. Pertama for each anggota SA. Dan lalu kita masukkan A, kode anggota, A, alamat, nama, jenis, dan denda. Ini nanti untuk mengisi ya, mengisi data di sini. Data dalam kolom ini untuk mengisi nantinya. Lalu kita href root anggota edit. Kita akan masuk ke bagian edit lalu mengisi form tadi. Lalu button edit. Ini nanti untuk mengedit ya. Seperti ini.
Nah, ini ada tombol edit nantinya di sini bagian anggota, sama seperti itu tadi. Lalu saya tambahkan juga from action root anggota destroy ini nanti jika kita ingin menghapus datanya ya, kita pakai root anggota destroy, stylenya display inline, unsubmit, return, confirm. Nanti ini untuk itu apa? Untuk verifikasi apakah kita salah pencet atau tidak gitu ya. Jadi akan ada pesan apakah ada yang untuk menghapus data ini. Nanti akan ada pilihan oke dan tidak. Method delete, button tipe submit, kita pakai kelas button lagi, dan lalu kita kasih hapus. Ini nanti akan masuk anggota, linknya akan masuk ke anggota ini ya. Lalu ini untuk pokoknya kita ketika nanti kita ingin logout, kita kasih besar dulu. Select logout ketika kita sudah menyelesaikan sesi. Lalu kita buat footernya dengan kelas button. Lalu kita masuk ke formnya. Di sini sama seperti yang tadi saya gunakan layoutnya dari desktop layout. Lalu kita buat kelas container, kita buat kelas raw div content center agar nanti kontennya berada di tengah. Lalu kita buat kelas call m8, kelas card, dan kelas header tambah anggotanya. Jadi di sini tambah anggota ini. Nah, tambah anggota. Lalu kita masuk ke kelas card body, kita gunakan assert. Nanti kita akan masuk ke bagian setelah anggota. Lalu kita buat form, metodenya post, actionnya root, anggota update. Jadi ini nanti untuk masuk ke bagian edit anggota, update anggota ya. Anggota ID, metodenya put, input tipe hidden dan ID filenya anggota ID. Lalu kita masuk ke form method, action, root, anggota store. Ini ketika kita memasukkan itu ya, data kita. Kita ke root, anggota store. Lalu kita buat div class, form group, label form, kode anggota. Nanti kita ada kode anggota di sini. Kode anggota, input tipe teks, kelasnya form control, value-nya out, kode anggota, anggota, kode anggota, lalu ID-nya kode anggota, namanya kode anggota, require. Setelah itu kita buat lagi form group. Ini nanti untuk mengisi nama, input tipenya teks, kelasnya form control, value-nya out, nama, anggota, kita masukkan nama, selalu ID nama, namanya nama. Saya kira. Lalu selanjutnya kita buat lagi kelas form group, labelnya alamat. Ini nanti untuk mengisi alamat ya. Terus teks alianya form control, ID alamat dan alamat, row-nya tiga baris biar kalau ada alamat yang panjang bisa terisi semua. Akurat kita gunakan out, alamat, anggota, alamat. Lalu selanjutnya kita buat form group lagi. Di sini kita akan memilih jenis anggotanya ya, antara aktif atau tidak aktif. Saya gunakan level 4 jenis anggota, kelasnya from select, select seperti ini, value-nya all jenis anggota, anggota kita kontrol anggota ke jenis anggota, lalu kita dengan ID-nya jenis anggota, namanya jenis anggota. Lalu value-nya adalah isinya, nanti pilihannya ada aktif dan tidak aktif. Lalu saya buat lagi class form group. Ini adalah untuk denda. Saya kasih label for denda yang tulisan denda.
input tipenya number karena denda itu berupa biasanya uang kan, uang kan itu angka. Makanya saya buat number plus form control. Lalu value-nya all denda, anggota ke denda, ID-nya denda, namanya denda regular. Lalu yang terakhir kita kasih button, tipe submit, button primary request simpan gitu. Ini adalah untuk menyimpan data. Dan ini ketika kita batal memasukkan ya, seperti ini batal. Nah, maka nanti akan masuk kembali ke anggota indeks yang masuk ke balik ini. Maka saya gunakan href route ke anggota indeks, button kelasnya gunakan kelas button batal. Itu bagian formnya. Lalu kita masuk ke bagian PDF. Ini adalah nantinya kita untuk ekspor ke PDF dan juga Excel ya. Ini ekspor PDF, ekspor Excel. Di sini saya langsung buat titel daftar anggota. Saya gunakan stylenya, tabelnya Habibnya 100, kode collapse-nya collapse, tabel, bordernya 1 pixel, dan warnanya hitam. Dan kita buat lagi di ini, untuk ini body, paddingnya 10, text elemennya left. Pertama saya buat body satu daftar anggota, nanti ada tulisan daftar anggota, tabelnya track TR. Saya kasih sama seperti tadi, ada kode anggota, alamat, nama, jenis anggota, dan denda. Lalu kita kasih kontrolnya agar nanti di sini yang tadi kita masukkan saat mengisi form tadi ya, masuk ke bagian export ini, saya gunakan ini for H anggota SA. Kita masukkan tadi yang A untuk kode anggota, nama, alamat, jenis, dan denda. Lalu kita masuk bagian buku. Pada bagian buku ini sama ya, saya gunakan layout dari layout tadi. Lalu saya buat kelas container, kelas row, kelas card, dan headernya saya buat kelas header daftar. Lalu kita buat untuk menambah bukunya dengan kelas part body, ref buku create, kelas button primary, tambah buku untuk nanti kita menambahkan daftar buku. Lalu ini untuk export ke PDF dan Excel ya, dengan href load route buku export Excel untuk export Excel, dan route buku export PDF untuk export ke PDF. Lalu kita kasih function aksi untuk route ke buku indeks, metode get kelasnya mp3, terus kelas input group, input tipe teks namanya search, ini untuk mencari, untuk kolom pencarian, pasnya form control, password cari buku. Ini untuk yang dalam ini saya cari buku. Lalu value-nya request search, button tipe submit, kelasnya button secondary. Lalu kita kasih cari. Lalu kita buat tabelnya dengan kelas tabel. Kita buat kolomnya, dalam kolom itu ada kode buku, nama, tahun, status buku, kondisi, gambar, dan aksi.
Lalu kita buat ini untuk mengisi tabel tadi ya. For each kita ambil dari controller buku SA, lalu kita masukkan kode buku, nama, tahun, status buku, dan kondisi. Setelah itu saya di sini juga menambahkan gambar ya, upload gambar. Untuk menambahkan gambar, saya gunakan if jika A adalah gambar, maka MX stylenya saya gunakan max width 6, stone 64 px, source-nya kita cari dari asset storage di sini, set storage gambar alt gambar buku. Dan jika tidak ada gambar, maka akan pesan akan tampil tidak ada gambar. Setelah itu lanjut saya buat href root buku edit ini untuk jika kita ingin mengedit rootnya ke buku edit dengan Ctrl ID kelasnya button edit. Lalu action lagi kita buat buku destroy ini untuk menghapus jika kita ingin hapus data buku. Rootnya buku destroy AID, metodenya post, stylenya display inline, on submit. Kita 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 klik akan muncul pesan return confirm Anda yang ingin hapus data ini. Setelah itu kita kasih metode delete button tipe submit. Lalu kita buat kelas button hapus. Dan di sini saya menggunakan link dari buku kontol. Lalu di sini kita masuk ke bagian form ya, bagian untuk mengisi data buku. Ya, sama juga di sini saya gunakan layout dari XApp layout. Lalu saya buat div container, saya buat as row, just isi content center. Lalu saya kasih header tambah buku. Yang di dalamnya ada kelas card body, isetnya dari controller buku. Saya buat form method post actionnya root buku update. Ini adalah ketika nanti kita masukkan buku, data buku, and type-nya multi-platform data, metodenya put, input tipe heading, name ID, value buku ID. Lalu kita masuk lagi ke form method. Buat metodenya post, actionnya root buku store. Ini untuk mengisi data ya. Root yang ke buku store, and type-nya multi-platform data. Saya buat div class form group kode buku. Nanti di sini kita masukkan kode bukunya. Input tipenya teks, kelasnya form control, value-nya alt, kode buku, kode buku, ID-nya kode buku, namanya kode buku regular. Lalu saya buat kelas form group lagi, labelnya for. Di sini saya buat nama, input tipenya teks, kelas form control, value-nya alt, nama, buku nama, ID-nya nama, namanya nama. Lalu kita buat kelas lagi form group, labelnya for tahun. Di sini kita masukkan tahun. Nantinya kita masukkan tahun, tipenya number, kelasnya form control, ID tahun 6 tahun. Row-nya 3, record value all tahun, buku tahun. Lalu langsung ke default form group, label form, status buku. Nanti akan ada status buku itu tersedia atau dipinjam ya. Kita buat labelnya for status buku, select class from select, value-nya all status buku, status buku,
ID-nya status buku, nama status buku. Lalu kita kasih option, filenya tersedia dan dipinjam. Setelah itu kita buat lihat lagi kondisi buku tersebut itu baik atau rusak. Di ini kita buat kelas form group, labelnya for kondisi, select class, from select, value-nya out kondisi, buku kondisi, ID-nya kondisi, namanya kondisi. Lalu kita kasih opsi baik dan rusak. Setelah itu kita buat form lagi untuk nanti kita memasukkan gambarnya, yaitu dengan kelas form group, label for gambar, tipenya input tipe file, kelas form control, namanya gambar, ID gambar. Lalu kita buat button untuk mensubmit dengan button tipe submit kelas button simpan. Lalu ketika kita batal menambahkan data ya, di sini ada tombol batal. Nanti ketika kita pencet batal, rootnya akan kembali ke buku index dengan href root buku index kelas button batal. Lalu di sini kita masuk ke bagian PDF. Pada bagian ini sama seperti anggota tadi dengan saya kasih titel start buku dengan stylenya dengan seperti ini tabel 100 udah collapse, lalu bordernya warna hitam, headingnya 10 tes align live. Di dalam body nanti akan ada daftar buku, ada tabel yang isinya kode buku, nama, tahun, status buku, dan kondisi. Dan di dalam tabel ini nanti akan ada ini for each buku SA, nanti ada data yang tadi kita misalkan ada form, yaitu ada kode buku, nama, tahun, status buku, dan kondisi. Lalu kita masuk ke bagian layout. Di sini juga mulai layout dari SF layout. Pada bagian headnya, di sini menggunakan literal style set href dari CSS up CSS. Dan stylenya media print, display non, dan display block. Lalu di dalamnya nanti akan ada bagian print pada saat kita masuk bagian laporan ya. Saya buat kelas container, kelas row, lalu saya buat kelas default header print non. Di sini untuk headernya nanti ada laporan. Lalu di kelas card body, lalu saya buat print preview dengan on click window print, dengan kita klik nanti akan masuk ke bagian print dengan dan ada buttonnya kelas button pada review. Lalu saya buat kelas print block, lalu kelas container lagi, kelas row of header. Nanti saat kita print akan langsung muncul headernya ya. Di sini maka saya gunakan ini saat saat kita print ya, saya buat kopnya header yang di dalamnya nanti akan ada nama perpustakaan Cap Surabaya, alamatnya Jalan Semarwarun 45, nomor hubungan Kecamatan Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60118, dan ada juga nomor telepon yaitu 031 59 31 800 dan emailnya gmail.com, dan judulnya adalah laporan pinjaman buku. Di kelas lain nanti akan ada lainnya, dan saya buat kelas lagi lain double untuk nanti ada
garis lainnya ya. Dan ini adalah tampilan saat dalam laporan ya. Di dalam laporan, di dalam menu laporan nanti akan ada isinya juga, yaitu kolom. Di sini mengambilnya dari tabel buku ya di sini. Saya buat dari situ. Nanti apa yang kita masukkan dari sini, dari buku, akan masuk ke dalam laporan di sini. Yang di dalamnya nanti akan ada juga sebuah tabel yang isinya adalah kode buku, nama, tahun, status buku, kondisi, dan gambar. Dan isinya sama apa yang tadi kita input pada bagian buku, maka isinya akan di sini akan sama, yaitu saya gunakan for each buku. Saya ambil di kontrol buku, di dalamnya ada kode buku, nama, tahun, status buku, dan kondisi. Karena tadi pada bagian buku juga ada gambar. Di sini saya juga masukkan gambar. Ini juga mengambil dari yang tadi, dari yang saat kita masukkan data dari bagian buku, if gambar juga, maka akan tampil stylenya match with atau 64 px, source-nya asset storage, dari storage gambar, alatnya gambar buku. Dan jika kita tidak memasukkan gambar, maka nanti tampil tidak ada gambar. Setelah itu, di bawahnya lagi saya buat print lagi dengan kelas dprint blok long Surabaya. Saya isi Surabaya. Jadi nanti ketika kita print review akan muncul lagi di sini bagian bawah Surabaya, tentang cetak, dan tanggalnya ini tanggal sekarang ya. Tanggal saat kita ingin mencetak data kita tadi. Jadi tanggalnya update. Lalu akan saya jelaskan sedikit tentang skripnya yang saya buat. Di sini adalah untuk mengatur tema ya. Tema dan terangnya. Di sini ada const, dan toggle, dokumen keterangan dan switch toggle untuk ambil unit toggle dan cek apakah tema dan mengecek apakah tema sebelumnya telah disimpan di local storage dengan const current time local storage get item tema. Dan jika ada tentang tema disimpan, yaitu if current time dokumen body classless add current time event listener untuk perubahan tema, tem toggle at event listener change function if this checks dokumen b classless add dark time local storage item time dark time simpan tema di local storage. Lalu di sini juga ada storage image, yang ini adalah untuk menyimpan gambar yang telah kita upload ya. Sini. Jadi gambar-gambar semua disimpan di sini, otomatis disimpan di storage ini. Lalu kita ke CSS-nya, style CSS-nya. Di sini saya import dari URL ini, dan nanti tampilannya adalah saya gunakan marginnya 0, paddingnya 0, box using border box, font value-nya pops. Dan sini bodinya background color itu saya gunakan with smooth. Dan untuk bagian slide ini headnya 100 with 100, posisi absolute background color aqua, dan selection 1 detik. Dan untuk ini bagian slide-nya colornya blue. Ini
Dan toggle, di sini toggle adalah ini untuk yang bagian keluar ini. Toggle input, toggle posisi absolut, warnanya juga biru, commonnya juga. Lalu di sini untuk bagian tema ya. Ketika tema default atau tema terang, di sini ada body, background colornya putih, dan colornya black untuk isi-isinya. Lalu backgroundnya putih. Dan ini adalah untuk tema gelarnya, saya gunakan DML, database base tema DAP, bagian body. Saya gunakan lagi DML, database tema DAP, untuk konten pribad. Background colornya, karena DAP, maka backgroundnya berwarna hitam, dan colornya, untuk isinya warna putih. Lalu juga saya gunakan HTML, base database tema DAP, background colornya abu-abu, isinya putih. Dan hidden ya background color inherit important. Dan ini untuk top-nya ya, top yang tadi untuk print preview. Di sini saya gunakan top header margin bottom 30 px, top header lainnya border bottom 2 px solid warnanya hitam, dan margin topnya 10 px. Lalu ada top header lagi, line double, border bottomnya 3 px, double warnanya black, dan margin topnya 5 px. Ini adalah style untuk bagian login. Di sini saya gunakan juga marginnya 0, paddingnya 0, posisinya border box, font family-nya Pomix Sass X Series. Lalu body bagian colornya juga white smoke. Lalu pada bagian inputnya flex 5, height 60, font size-nya 20, font height-nya 600, text align-nya center, border radius 10, padding-nya 10. Lalu pada bagian main, top-nya 50 px, bottom 0, left 18 px, di 18 px, position absolute, display flex, justify kontennya center, align itemnya center. Dan pada main container, saya gunakan untuk nanti tampilan pada bagian logonya, bagian luarnya aqua, box shadow-nya warnanya hitam, padding-nya 40 px, border radius 40 px. Lalu pada bagian satunya, saya gunakan warna biru, font size-nya 26 px, font backnya 800, text align-nya center, padding-nya 10 px, padding dengan 30 px, pointer waving-nya non. Lalu pada main H1, text align-nya center. Lalu pada bagian tombol login, saya gunakan display flash, justify kontennya saya center, gap-nya 5 px, margin top-nya 10 px. Di sini saya juga sekalian gunakan untuk pada tombol registernya. Nanti pada saat register, saya gunakan sama seperti login, cuma pada bagian tombol register juga sama, saya gunakan display flash, justify center, gap-nya 5, margin top-nya 10 px. Dan ini adalah untuk style logoutnya, dimana displaynya flash, flash wrap-nya wrap, alignment-nya center, justify kontennya center, padding-nya 0,75 rep, pada top-nya 1 px solid berwarna putih, pada bottom-nya radius, kalkulasinya 0,3 rem 1 px, dan border bottom left radiusnya kalkulasinya 0,3 rem 1 px.
Lalu kita masuk ke database migration ya. Di sini untuk user tabel, untuk verifikasi emailnya ya, dan untuk password, dan pada anggota tabel ini untuk create tabel anggotanya. Saya, di sini saya gunakan Illuminate Database Migration, Blueprint, dan Schema. Return new class extend migration, public function, up, void, schema, create, membuat tabel anggota, fungsinya blueprint tabel. Di sini saya menggunakan tabel ID untuk ID-nya dan tabel string untuk kode anggota, tabel string lagi untuk nama, tabel string untuk alamat, dan tabel enum untuk jenis anggota yang aktif atau tidak aktif, dan tabel desimal untuk tandanya, dan tabel timestamp. Dan public function done, void, schema, drop, if exist anggota. Ini untuk habis. Lalu saya juga membuat migration untuk membuat tabel buku. Di sini saya gunakan kelas extend migration, public function up, void, schema, create tabel buku, function blueprint tabel. Lalu isinya ada tabel ID, tabel string untuk kode buku, tabel string untuk nama, tabel integer untuk tahun, lalu tabel enum untuk status buku tersedia atau dipinjam, lalu tabel enum untuk kondisi baik dan rusak, lalu tabel teks untuk gambar, lalu tabel function done, if exist, buku. Lalu untuk export ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Lalu untuk modelnya, di sini untuk anggota, saya menggunakan kelas anggota extend model, use factory, protected code ID. Dan pada bagian buku, sama kelas buku extend model, use factory, protected code ID. Dan pada bagian user, ini saya import variable, nama, email, dan password. Lalu kita masuk pada controllernya. Di sini ada namespace, ada dari controller, use illuminate request, use modelnya dari anggota, use exportnya dari anggota export, yang ini tadi. Untuk use MapWedget Excel untuk ekspor ke Excel, dan use Berbit dan PDF Basket untuk PDF-nya. Untuk ekspor ke Excel dan PDF ya. Lalu kita buat kelas anggota controller, extend controller. Pertama saya buat public function index request, search request input search, ini untuk kolom pencarian tadi. If search anggota, anggota where nama, like, search, on where kode anggota, like, search, ini untuk verifikasi nama dan kodenya nanti, paginess 0. Else anggota paginess. Return view anggota index compact anggota. Lalu public function create untuk create anggota, return view anggota form. Lalu ada validasi data dengan public function store, yaitu data request validate, kode anggota required, unique anggotas, nama required, alamat required, jenis anggota required, denda required, numeric karena angka.
anggota create data, return, redirect, route, anggota index with dengan besar sukses, anggota berhasil ditambahkan. Lalu ada public function edit ini untuk ketika nanti kita ingin mengedit daftar anggota, yaitu dengan anggota fin on file, ID, return view, anggota form, compact anggota. Lalu saya buat public function update. Ini nanti untuk mengupdate bagian anggota ya. Validasi data, anggota, fin on file, ID, update, request all, return redirect, route, anggota index with success, dan jika berhasil kita muncul pesan sukses, anggota berhasil diupdate. Lalu saya buat public function destroy untuk menghapus data yang telah kita input dalam anggota, yaitu anggota, fin or file, set, delete, return, redirect, route, anggota index with, maka nanti jika berhasil akan muncul pesan sukses, anggota bisa dihapus. Lalu adalah ini metode untuk mengekspor ke Excel ya, dengan public function export Excel, return Excel download ini anggota export daftar anggota LSE. Lalu ini adalah untuk mengekspor ke PDF, yaitu public function export PDF anggota N, PDF, plot view anggota PDF, compact anggota, return PDF, download daftar anggota PDF. Lalu kita masuk ke buku controller. Di sini sama seperti sebelumnya, kita gunakan kelas buku controller, extract controller, public function index search, request input search untuk mencari, if search buku where, nama, like, search on where, kode buku, like, search. Jadi nanti kita pencariannya untuk bagian nama dan kode buku ya, bagian 10, terus buku paginal 10, region view buku index, compact buku. Lalu public function create, return view buku form, public function store, validate data request, untuk validasi data kode buku, request string max 255 huruf, nama request string max 255 huruf, tahun, request integer, karena angka, status buku request string max 255 huruf, kondisi request string max 255 huruf, dan gambar no label image. Memes ini untuk format gambar nanti ada JPEG, PNG, JPEG, GIF, dan maxnya 2000 KB. Lalu if request hasil file gambar, pad request file gambar, stopnya nanti kita ambil dari image sebelah sini, image validate data gambar, pad buku create, validate data return, redirect, route buku index, with sukses hasil tambahkan. Lalu public function edit buku, fin or file, return view buku form, compact buku. Lalu public function update request, lalu buku validate data request validate kode buku. Ini sama seperti yang di sini, yang store. Tinggal kita tambahkan if request has file gambar, if buku gambar storage delete public image buku gambar, patch request file gambar storage image dari mesin tadi, validate gambar spec, buku update validate data redirect route buku index with success, buku berhasil diperbarui. Lalu public function destroy untuk menghapus buku dengan isinya buku fin or file, ID delete, return redirect, route buku index with success, buku bisa dihapus. Lalu ada metode untuk ekspor ke Excel bagian buku, yaitu function ekspor Excel, return Excel, download new ekspor buku, daftar buku, LSX. Lalu ada metode untuk ekspor ke PDF, yaitu public function ekspor PDF, buku AL, PDF, load view, buku PDF, compact buku, return PDF, download daftar buku PDF, public function download file. Ini adalah untuk mendownload file ya, yaitu buku fin on file, if buku file, return storage, download public file, buku, return tidak buku index with error, jika ini error ya. Lalu kita masuk ke upload controller. Di sini lebih simpel dari sebelumnya, cuma ada index saja, yaitu karena nanti kita mengambil dari buku ya. Nah, jadi sini ada buku L. Lalu kita buka, tadi kan ada tanggal cetak ya.
Di sini kita buat tanggal cetak, now, format. Now ini untuk tanggal sekarang, formatnya tanggal, bulan, tahun. Return view laporan indeks rupiah buku tanggal cetak. Lalu di sini ada login controller. Di sini isinya cuma public function index, return view, login index, title, login. Lalu ada register controller. Isinya juga public function index, return view, register index, title, register. Lalu terakhir di sini kita masuk ke web. Nah, di sini nanti untuk root ketika kita menjalankan perintahnya ya, jalankan aplikasinya. Di sini saya gunakan use app controller dari anggota controller, buku controller, laporan controller, login controller, dan register controller. Dan saya juga menggunakan limited supervised root get. Jika kita nanti masuk ke cuma slash doang, nanti kita akan masuk ke login controller index. Maka nanti akan tampil bagian login. Jika root get register, maka nanti kita akan masuk ke bagian register. Root resource, jika kita ketikkan root resource slash anggota, maka nanti kita akan masuk bagian anggota. Root resource buku, ini untuk bagian buku, laporan praktikum. Dan yang terakhir ini adalah untuk bagian nanti bagian ekspornya ya. Root get buku export Excel controller, karena di sini saya menggunakan ekspor dari yang buku. Saya bukan buku controller, karena kelas ekspor Excel, buku ekspor Excel. Lalu ada roadget untuk ekspor PDF, buku ekspor PDF, buku kontrol kas, ekspor PDF, buku ekspor PDF. Ya, itu adalah programnya, sekarang kita jalankan. Shutdown dulu. Cara ada PHP, artisan, save. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul servernya. Kita kontrol klik, maka nanti langsung kita masuk bagian loginnya ya. Ya, di sini karena saya belum punya akun, daftar dulu, register dulu, form register. Kita kasih nama, misal nama Adi, username-nya Adi45, gmail.com, lalu passwordnya, kita password, kita register. Nah, setelah register kita akan masuk ada menu login ya. Yes, login. Kita masukkan lagi username-nya Adi45, langsung passwordnya. Nah, setelah itu kita login. Nah, kita berhasil login di sini. Ini adalah tampilan awalnya. Kita langsung masuk ke daftar anggota. Berarti yang lalu kita ketahui dari daftarnya adalah harus ada login dan logout. Di sini jika kita logout, nah kita akan langsung kembali ke bagian login kembali. Lalu kita masuk lagi seperti kita isi tadi di 45 gini passwordnya. Kita login lagi. Nah, kita akan kembali ke sini. Ya, ini untuk yang pertama kita sudah. Lalu harus terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari. Dan ya, ini tombol tambah. Kita tambahkan anggota dulu. Misalnya kode anggotanya 212, namanya Adi, alamatnya Surabaya. Sisanya aktif, dendanya 4. Kita simpan. Maka di sini akan muncul di sini. Adi nomor 12, Adi Surabaya tidak aktif. Di sini juga bisa kita edit. Misal kita ingin mengubah anggota yang sebelumnya
Ini alamat Surabaya menjadi Madiun. Simpan. Nah, kan alamat berubah jadi Madiun. Terus tadi harus ada ubah hapus tadi. Ubah hapus, kita hapus. Oke. Dan untuk cari, kita demokan di sini. Karena sudah ada banyak, cari buku ya. Misal kita cari sejarah Sumatera. Kita ketik saja sejarah Sumatera. Kita cari. Akan muncul sejarah Sumatera. Di sini. Cuma ada satu yang muncul ya. Kita hapus. Kita hapus. Kita cari lagi. Akan muncul semuanya. Di sini kalau tadi tambah anggota, kita tambah buku. Ada buku 2, 3, 4, 6. Buku tulis tahun 2016. Tersedia baik gambarnya. Kita gunakan ini saja. Simpan. Nah, ini dia. Buku tulis tersedia baik. Atau kita ingin mengubahnya, ini edit ya. Tadi kan 2019 kita ubah 2018. Oke, sudah selesai. Pagination table sudah. Set menu sudah, ini set menu. Terus upload dan download harus ada ini. Di sini saya menggabungkan ya. Upload dan download di sini. Ketika kita upload, maka akan langsung muncul di sini semua. Dan ketika kita download seperti ini, maka langsung mendownload formatnya, export Excel. Nah, ini dia. Seperti ini. Lalu lanjut kita ekspor PDF. Yang langsung kita maka langsung terdownload. Ini dia. Nah, ini start buku, kode buku, nah, muncul semuanya di sini dalam bentuk PDF. Sudah. Lalu untuk identitas sudah terdapat laporan. Jadi sudah laporan ini. Jadi apa yang kita masukkan dalam buku akan masuk ke laporan ini ya. Langsung masuk ke laporan. Lalu ada QR code-nya di sini. Saya sudah tambahkan ini QR code, scan me ini. QR code sudah ada. Terdapat fitur penguntit demo. Ini dia. Saya juga ada. Dap, light. Jika kita dap, maka akan berubah tema menjadi gelap dan light menjadi terang lagi. Fitur export PDF ke Excel ini sudah ada. Export PDF ke Excel. Ini akan API dan sudah. SQL sudah. Saat di print review harus ada header, image, nama perusahaan, jawaban, nama, nomor halaman, dan tanggal cetak. Ya, ini dia kita print review. Nah, di sini sudah ada semua ya. Ada image, nama perusahaan, instansi, namanya ini, instansinya ini. Terus ada juga tadi judul, nomor halaman, judulnya ini, 8 nomor halamannya ini 1 dan 2, karena 2 halaman. Skin. Terus juga ada tanggal cetak. Ini. 8, 7 sama seperti skala. Tanggal 7 bulan 8. Surabaya 2024. Ya, selesai. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.